Logo SPD, namanya panjang, orangnya pendek. Supaya tidak terlalu panjang, saya putuskan namanya Ito, Pater Ito. Kalau masih panjang juga cukup ingat I saja. Nanti kalau dengan Pater siapa? Pater Ito. Nah, Ito dan ikan, ikan. Baik. Ya, saya berasal dari Jawa di Flores. Kemudian muka sudah kelihatan belakangnya. Kemudian studi seperti biasa masuk novisiat Tambua. Kemudian studi S1 filsafat ini lalu bersama teman saya sini. Keberkatan saya lihat dari soal siapa, apa, dan bagaimana. Siapa di sini kan bicara soal pemimpinnya dan peserta. Yang saya lihat itu bahwa pemimpin memang harus punya daya pikat, bisa mempengaruhi kelompok. Nah, lalu kelompok itu mungkin karena ini baru bertemu dalam satu kelompok, kemudian juga mungkin karena simulasinya itu ada pengamat yang memang semuanya itu arah kawan ya, yang hari-harinya itu jadi mungkin itu kaku, kelihatan kaku. Kesan saya seperti kita beribadah. Nah, itu yang saya tangkap. Terus soal refleksi kitab suci memang dari saya sudah katakan, dan seiman itu soal materinya apa,
materinya menurut saya belum dikuasai dengan baik, sehingga memang proses dinamikanya kita bisa lihat ada pausenya, agak lambat atau menunggu, dan juga menyampaikan itu kita kelihatannya itu agak macam ada yang kurang, jadi macam tidak berjiwa gitu. Lalu kemudian bagaimana ya seperti itu ya, seperti kita beribadah ya, doa tidak ada. Saya membayangkan itu kita di pinggiran kota, lampu lagi nyala kan, tiba-tiba pedalaman lalu lampu padam, akhirnya lupa doa. Bagaimana orang setelah berproses dalam pedalaman, coba kita satukan dengan doa. Tapi seandainya itu lampu padam jadi lupa. Oke, yang paling penting menurut saya bagaimana orang merayakan pendalaman iman, bukan melakukan tapi merayakan, sehingga proses dari pendalaman itu cukup berjiwa, penguasaan materi. Mungkin itu saja beberapa catatan dari saya. Pertama-tama saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa untuk kelompok. Kenapa? Karena dalam momen yang begitu singkat harus membuat KTPC. Hanya menjadi fasilitator yang baik, itu baca baik-baik gagasan dasarnya. Pertanyaan saya, apakah fasilitator sudah membaca gagasan dasar tema 3? Karena dalam buku ini ada gagasan dasarnya. Itu yang paling penting. Setelah gagasan dasar, itu lihat tujuannya. Di halaman itu tujuan yang paling awal. Tujuannya umat menyadari dan berusaha untuk menjadi orang benar dengan berlandaskan iman. Nah, kalau kita tahu tujuannya, maka seluruh proses mengarah ke tujuan itu. Lalu, tema kita kan menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Dalam proses, sebaiknya fasilitator juga menjelaskan sedikit peristiwa atau proses katekese yang pertama dan kedua, supaya sambung. Jadi dia tidak terpisah-pisah. Itu saya paham karena ini dibagi tadi malam, dan kemudian mungkin bacanya sepintas karena kita fokus dengan penjelasan-penjelasan ini. Maka, tapi dari segi yang kamu lakukan sudah apresiasi yang luar biasa. Ini baru bertemu dengan guru agama, tapi kalau yang masyarakat asli di Keronya kota agak susah ya. Kemudian yang berikut, fasilitator mesti, ini untuk semua ya, harus menguasai proses KTPC. Langkah-langkah. Ini penting. Tadi sudah dijelaskan oleh Pater tadi pagi, kalau saya tidak salah. Langkah-langkah yang harus dikuasai oleh fasilitator. Ini penting supaya jangan ada yang terloncat. Kita tuju review Papua pada siang ini penutupan. Saya ucapkan banyak terima kasih Pastor Petrus atau Pater Ito selama 3 hari pimpinan kami sebagai berkat untuk kami bawa pulang ke paroki masing-masing atau dekanat atau di paroki. Saya mewakili teman-teman kehidupan Jayapura ucapkan banyak terima kasih. Kegiatan ini berjalan dengan baik selama 3 hari sampai selesai. Semoga ke depan kami minta supaya tahun-tahun yang akan datang supaya ini kita kembali lagi evaluasi kembali bagaimana supaya kita punya kegiatan ini berjalan baik di Keskupan, Dekanat, Paroki dan tadi. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Dan ini juga peserta. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman Regio Papua yang kami hormati Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Jayapura, yang kami hormati Pastor Petrus selaku Wakil Ketua LBI yang hadir bersama kita semua, yang kami hormati Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Jayapura yang selalu semangat. Saya pertama datang tadi saya pikir penjaga di sini. Ternyata ketua komisi, maaf Pak.
Yang kami hormati para pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kegiatan kembali sekali.